Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita mau mereview converter gate bikinan sendiri yang istilahnya paham kebutuhan mesin. Ini. Jadi setiap mesin dalam langkah hisap, konverter kita akan menyuplai, tapi untuk 3 langkah yang lainnya dia menghentikan bahan bakar. Jadi dengan begitu dia mengalirkan hanya saat waktu mesin sedang langkah hisap. Itulah kenapa dia konverter ini menjadi irit sekali, karena tidak ada bahan bakar yang terbuang pada saat langkah kompresi, langkah buang atau langkah tenaga. Ini konverter tidak mengalirkan gas atau bahan bakarnya ya. Dan pada saat langkah hisap saja, ketika ruang bakar itu menyedot udara, menyedot saluran yang ada di karburator, maka konverter ini baru membuka. Ini kalau saya lihatkan posisi kapot ya. Ini ada 2, kita rangkap. Ini juga sama saja posisi seperti yang pertama. Tujuannya apa? Supaya suplainya tidak terlambat atau tidak kekurangan lah gitu ya. Sebetulnya satu saja sudah mencukupi, cuman kadang untuk tarikan yang tiba-tiba atau yang mendadak ya, dari kecil ke besar langsung digas, itu kadang-kadang suplainya kurang, sehingga ini dengan diberi 2 buah akan terjamin pasokan bahan bakarnya tidak mengalami kekurangan. Ini juga seperti itu. Ini untuk lamsam kita bisa kecilin lagi ya, saya kecilkan lagi. Nah, dengan putaran yang sangat rendah begini bisa, dan saat kita tarik seketika pun tidak ada masalah.
Nah, seperti itu. Agak kekecilan kayaknya, jadi perlu ditambah sedikit lagi ya. Jadi dengan gas ini, pada saat dia idle atau gas itu menutup, dia cuma sangat kecil, sangat sedikit membutuhkan udara. Itu sebabnya kenapa tidak bisa membiarkan mulut karburator itu terbuka banyak. Tapi ingat, di saat kita perlu tenaga dengan gas yang maksimal, itu mesin membutuhkan asupan baik bahan bakar maupun udara yang akan bercampur itu banyak gitu. Sehingga kalau dengan mulut yang konstan aja, yang kecil aja, itu tidak akan mencukupi. Artinya apa? Itu kalau di gas besar pun, meskipun bisa besar, tapi tenaganya kurang, tenaganya sangat kurang. Itu kenapa? Karena ya bahan bakar atau campuran bahan bakar yang masuk ke ruang bakar itu cuma sedikit gitu ya, cuma sedikit karena alirannya itu seperti dibatasi, atau istilahnya itu dicekik lehernya gitulah, sehingga waktu ada isapan dari ruang mesin yang waktu di gas besar itu, tetap campuran bahan bakar yang masuk tidak bisa maksimal gitu. Taruhlah kalau maksimalnya itu 100%, karena posisi dia dicekik salurannya itu ya sekitar paling-paling di 50 atau 40% dari kondisi maksimal. Nah, itu kenapa makanya gas ini, bahan bakar gas, banyak yang istilahnya itu tenaganya kurang karena seperti itu, seperti tadi, bahwa saat mesin membutuhkan gas yang banyak, tidak mencukupi, atau bahan bakar yang masuk itu tidak sesuai dengan keinginan mesin yang harusnya 100%, dia cuma 50%. Oke. Jadi seperti itu. Ini saya zoom ya. Ini kita memakai regulator biasa ya. Nah, ini satu lagi. Jadi saya paralel, saya cabang. Ya. Ini karena ya kita baru coba merakit, sehingga posisinya masih seperti ini, masih serampangan gitu ya. Tapi nanti akan kita atur supaya dua-duanya ini maupun yang ini nanti kita susun jejer, kemudian kita kasih bot atau papan gitu ya, supaya kedudukannya mantap dan selang-selangnya bisa teratur gitu kan. Baru nanti dia masuk ke sini. Ini tuh mixer ya, dia mixer dan juga pengatur udara gitu. Jadi waktu kondisi lamsam itu ini katup ini menutup, cuman ada sebagian kecil ini lubang ya, jadi itu lubang udara di saat idle ya. Nah, karena di saat idle itu tetap aja perlu udara. Nah, ini saya lihat dari sebelah sini aja. Nah, ini top, aduh, iya ya, kelihatan ya, itu di dekatnya
dekatnya skrup itu ini ada lubang. Ya, itu lubang memang terbuka terus, tapi dia kecil ya. Nggak ada setengah senti lah diameternya gitu. Nah, sementara di saat nanti mesin digas ya, ada tarikan gas yang membutuhkan campuran bahan bakar dan udara besar, maka katup ini akan terhisap dan membuka lebar-lebar gitu ya. Sehingga kebutuhan akan bahan bakar dan udara oleh mesin itu tercukupi gitu ya. Ya kalau maksimalnya itu 100% mungkin itu ya mendekati 100% lah atau 95% gitu ya. Jadi dengan sistem seperti ini akan berbeda jauh dengan yang mulut karburatornya itu cuman kita buka ya misalnya 10% atau apalah 15% kayak gitu. Karena di saat idle memang itu tercukupi ya udara dan bahan bakar dengan lubang yang cuma segitu itu tercukupi. Tapi di saat nanti dibutuhkan tenaga yang lebih besar, waktu gasnya ditarik kuat gitu, kencang, maka lubang itu meskipun udaranya juga ngalir lebih deras dari lubang itu, cuman karena celahnya itu sempit sehingga yang harusnya itu 100% dia cuman mampu menyediakan 50%. Nah, disitulah sehingga tenaganya tidak bisa maksimal. Itu satu. Lalu kelemahan yang berikutnya itu efeknya di mesin. Kenapa saya bilang efeknya di mesin? Karena dengan tadi yang tercekik itu, otomatis piston akan bekerja lebih ekstra ya. Terutama dalam langkah-langkah hisap itu. Seharusnya dia mungkin cuman butuh katakanlah katakan 1 kilo untuk narik ya, tarikan 1 kilogram gitu. Tapi karena tercekik gitu, dia mungkin terbebani sampai bisa 2 kali atau 3 kalinya gitu ya. Nah, disitulah nanti efeknya terhadap kekuatan piston, atau juga karena mesin dipaksa bekerja menghisap terlalu berat, itu cepat panas. Disitulah terjawab kenapa itu banyak teman-teman yang kok pakai LPG ini gampang sekali panas. Nah, itu salah satu faktor di situ karena mesin dipaksa untuk menghisap dengan lebih kuat lagi, yaitu tadi karena mulut karburatornya dicekik gitu ya. Pertama, hasil tenaganya, powernya tidak maksimal. Yang kedua, kerja pistonnya itu dan elemen-elemen yang terkait jadi semakin berat gitu ya. Terus faktor berikutnya itu juga berpengaruh di oli. Karena apa? Di ruang bakar itu nanti ada unsur oli untuk pelumasan piston, stang seker dan lain-lain. Nah, dengan kondisi isapan yang seharusnya cuman isapan 1 kilogram menjadi 2 kilogram isapannya yang lebih besar lagi, itu oli banyak tersedot masuk ke ruang bakar. Nah, sehingga itu nanti akan berpengaruh terhadap satu, akan menimbulkan kerak di dalam ruang bakar karena pembakaran oli itu tadi. Yang efek berikutnya juga ini oli nanti cepat habis. Nah, itu akan bahaya seandainya kita tidak waspada atau sampai mungkin kehabisan gitu. Ya kalau mesin ini kehabisan oli mesin ya tentu akan sangat fatal gitu. Yang seharusnya misalnya untuk pakai bensin itu normalnya belum harus nambah oli, tapi karena dengan isapan tadi, isapan yang kuat oleh piston itu, oli banyak tersedot itu akhirnya jadi boros dan
akibat fatalnya kalau sampai kekurangan atau olinya habis terbakar itu. Nah, itu akan sangat fatal bagi mesin. Jadi seperti itu review singkat saya tentang ini converter kit buatan atau racikan sendiri yang sangat mengerti akan bahasa dan kebutuhan mesin gitu ya. Nah, selamat mencoba untuk teman-teman yang kepingin mengaplikasikan apa yang saya ketahui. Oke, sekian dulu. Kalau ini dirasa bermanfaat, tolong di like, subscribe, atau di share. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.